Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan soal latihan dan prediksi Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI ya, jenjang SD atau MI bidang IPA. Pada video sebelumnya kita sudah selesaikan 5 nomor yang pertama dan di video ini kita akan mulai dari nomor 6 ya. Kita lihat soalnya dalam surah Al-Fatir atau surah Fatir ya, ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Salah satu penyebab awan dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat lainnya adalah titik-titik. Oke, jadi ini tentang pergerakan awan ya. Jadi awan itu bergerak tentu saja karena ada udara yang bergerak ya. Dan udara yang bergerak itu disebabkan karena apa? Karena adanya perbedaan tekanan pada kedua daerah atau kedua tempat ya. Maka jawabannya adalah yang C ya untuk kasus ini. Kita lanjutkan soal nomor 7. Wudhu adalah salah satu syarat sah sholat seperti dalam Al-Quran. Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang yang beriman, jika kalian ingin melaksanakan sholat, basuhlah wajah dan tangan kalian sampai ke siku dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Berdasarkan syarat sahnya sholat, fenomena fisika jatuhnya air sisa wudhu selalu ke bawah serta adanya sebagian air yang menempel pada kulit adalah titik-titik. Oke ya, jadi pada saat kita berwudhu kan ada air yang jatuh ke bawah ya pasti ya. Itu penyebabnya kenapa? Sudah sangat jelas bahwa penyebab air itu ke bawah itu pasti karena ada gaya gravitasi bumi atau gaya berat ya. Berarti jawabannya adalah yang A atau B ya. Jadi pengaruhnya air jatuh ke bawah di sini itu karena ada gaya gravitasi, dan gaya gravitasi itu selalu menarik benda-benda jatuh ke bawah. Kemudian yang kedua, kenapa kok air itu menempel pada kulit, sebagian itu masih ada sisanya di kulit. Nah, ini penyebabnya kenapa? Karena adanya gaya adesi. Jadi di sini ada dua nih, ada adesi dan ada kohesi. Jadi untuk kasus air dan kulit itu gaya yang bekerja adalah gaya adesi. Apa itu adesi? Nah, ada dua ya. Kita tulis dulu di sini, ada adesi, ada kohesi. Nah, adesi itu adalah gaya tarik menarik antar molekul yang berbeda. Sedangkan untuk kohesi itu adalah gaya tarik menarik antar ini. Kalau kohesi itu molekulnya sama ya. Pengertiannya sama dengan adesi. Jadi gaya tarik menarik antar molekul yang sama, itu kalau kohesi. Adesi di sini yang terjadi adalah gaya tarik menariknya antara molekul apa? Molekul kulit dengan molekul air. Nah, kulit dan air kan molekulnya berbeda. Maka gaya tarik menarik yang terjadi adalah gaya adesi. Maka jawaban untuk soal ini adalah yang B. Seperti itu. Kita lanjut soal berikutnya. Di sebuah pesantren terdapat 10 ruang asrama, masing-masing menggunakan lampu penerang dengan daya 40 watt selama 30 hari dalam 1 bulan ya. Jika lampu penerang dinyalakan dari pukul 18 sampai pukul 4 pagi, maka Soleh sebagai petugas asrama saat bangun tidur akan memadamkan lampu di jam 4 itu. Ia juga dapat menghitung biaya listrik yang harus dibayarkan oleh pesantren, di mana harga per kWh, kWh itu kilowatt hour, itu nilainya Rp500. Maka biaya listrik yang harus dikeluarkan pesantren adalah titik-titik. Oke, jadi di sini kita memiliki 10 ruang ya, 10 ruang dan masing-masing ruang dayanya 40 watt. Maka untuk menghitung energi listrik ya, jadi ini kasusnya atau topiknya tentang listrik, lebih tepatnya tentang energi listrik. Nah, energi listrik atau biasanya disimbolkan dengan W itu nilainya adalah P kali T. Nah, P itu apa sih? P itu adalah daya listriknya. Kemudian T ini adalah waktunya. Jadi energinya adalah daya dikalikan waktu. Maka kita bisa hitung untuk energi listriknya. Kita lihat ada berapa lampu berarti. Karena di sini ada 10 ruang, berarti kita harus kalikan dulu 10-nya di sini. Karena kita akan hitung 10 ruang ya. Kemudian kita kalikan dengan, atau seperti ini dulu ya, boleh ya. Dayanya adalah 40 watt. Kemudian dikali waktunya adalah, kita lihat untuk 1 hari itu dia nyala dari jam 18 atau jam 6 ya sampai jam 4 pagi. Artinya lampu itu menyalanya selama 10 jam ya. Karena kalau sampai jam 6 lagi kan 12 jam. Dia baru sampai jam 4 berarti 10 jam. Nah, lampu itu menyala 10 jam per hari. Maka kalau misalkan dia 30 hari, maka kita kalikan dengan 30 ya. Jadi ini 40 watt lampu, kemudian nyalanya 10 jam per hari dikalikan 30 hari. Berarti 40 dikali 10 dikali 30, karena
dinyalakan 1 bulan. Nah, ini untuk satu ruangan, padahal di situ ada 10 ruang. Berarti kita masih harus kalikan ini dengan 10 ya. 10-nya dapat dari mana di sini? 10-nya itu ada 10 ruang. Nah, 10 ruang yang di depan ini adalah energinya. Maka tinggal kita kalikan saja sehingga kita akan dapat nilainya adalah 40 dikali 10 dikali 30 dikali 10 ya. Cara mengalikannya kita kalikan angkanya saja. 4 kali 3 berapa? 12 ya. Jadi 4 kali 3 12. Nolnya tinggal kita tulis ulang. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 nol ya. 1, 2, 3, 4. Dan ini satuannya adalah WH atau watt hour. Karena kita hitung waktunya di sini 10 tadi dalam satuan apa? Ini 10-nya dalam satuan jam atau hour ya. Maka satuannya di sini adalah watt hour atau WH. Nah, padahal biaya yang harus kita bayar itu satuannya harus kilowatt hour atau kWh di sini. Maka untuk mengubah dari WH menjadi kWh tinggal dibagi 1000. Maka ini akan sama dengan dibagi 1000 ya. Maka nolnya tinggal dicoret 3, 1, 2, 3. Berarti kita tinggal punya 120. Satuannya apa? Sekarang berubah menjadi kWh. Nah, ini adalah energi listrik yang terpakai 120 kWh. Maka untuk menghitung biayanya tinggal kita kalikan dengan biaya per kWh. Berarti biayanya itu harus dibayarkan senilai berapa? 120 dikali dengan 500. Nah, tinggal kita hitung. Maka kita bisa hitung ini akan sama dengan 12 dikali 5 itu adalah 60. Nolnya kita tambah 3 ya. 1, 2, 3. Berarti Rp60.000. Maka jawabannya adalah yang A seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 9 ya. Di sini ada gambar yang merupakan panorama Gunung Uhud yang merupakan gunung tertinggi dan terbesar di Madinah. Di tempat tersebut terjadi pertempuran antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy sekitar tahun ketiga Hijrah yang dikenal dengan perang Uhud, di mana di daerah mana pada bagian gunung kita akan mendapatkan tekanan udara yang paling besar. Oke, jadi ini sebenarnya kasus tentang tekanan atmosfer atau tekanan udara ya. Jadi untuk menghitungnya atau untuk memahaminya kita perlu sampaikan seperti ini dulu ya. Jadi misalkan nih kita akan menghitung dari laut ya. Ini misalkan air laut atau pantai ya. Ini laut, ini pantai, kemudian ada gunung nih ke atas ya. Ada gunung ke atas. Nah, sekarang tekanan yang ada di laut ini diukur oleh percobaan yang namanya percobaan Torricelli ya. Jadi percobaan Torricelli itu akan menghitung, dia itu menghitung tekanan di pantai atau di 0 mdpl. Nah, 0 meter dari permukaan laut ya. 0 mdpl itu berapa tekanannya? Ternyata di sini tekanannya menurut Torricelli itu adalah 76 cmhg. Nah, 76 cmhg itu nanti akan sama dengan 1 atmosfer. Nah, ini adalah tekanan pada 0 meter dari permukaan laut atau tekanan di pantai ya, mudahnya seperti itu. Kemudian apa yang terjadi kalau kita semakin naik ya, semakin naik ke atas tekanannya apakah naik atau turun? Nah, ternyata semakin kita naik ke atas atau semakin kita ke atas dari permukaan laut ya, maka tekanannya akan turun. Jadi berapa turunnya? Setiap kenaikan 100 meter, tekanannya itu akan turun 1 cmhg ya. Jadi tekanan turun. Jadi intinya kalau dia naik, tekanannya akan turun. Berapa tekanannya turunnya? 1 cmhg. Berarti kalau misalkan ketinggian Gunung Uhud misalkan ini ketinggiannya 200 meter misal ya. Oke, kita misalkan gambar di sini ya. Nanti untuk tinggi aslinya saya kurang hafal, kita misalkan aja misal di sini 200 meter nih. Ketinggian Gunung Uhud adalah 200 meter dari bawah di sini. Berarti berapa tekanannya di atas? Ya berarti kalau dia ketinggiannya 200 meter, tekanannya tinggal kita kurangkan dengan 2 karena setiap 100 meter tekanannya turun 1 cmhg. Berarti kalau dia 76 cmhg di pantai, maka di puncak Gunung Uhud tekanannya adalah 76 dikurang 2, berarti 74 cm/Hg. Nah, jadi seperti itu cara menghitungnya. Tetapi pada soal ini kita tidak diminta menghitung ya. Kita hanya diminta untuk menentukan di mana yang tekanan udaranya paling besar. Ya, dari gambar ini bisa dilihat bahwa tekanan udara itu paling besar itu kalau dia semakin ke bawah ya. Berarti di atas atmosfer salah, kemudian di puncak gunung juga salah, kemudian di lereng gunung salah, maka yang paling tepat adalah di kaki gunung ya, di bagian paling bawah di kaki gunung. Berarti jawabannya adalah yang A ya, seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Umar sedang melakukan ibadah sa'i memulai dari Sofa menuju Marwah dengan berlari-lari kecil dengan kelajuan 3 meter per sekon. Di saat yang sama dari arah berlawanan
Ali yang terpaut jarak 50 meter di depan Umar sedang bergerak menuju sofa dengan kelajuan 2 meter per sekon. Maka pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, kita akan gambar seperti ini ya. Jadi ada dua, Umar dan Ali. Nah, Umar itu dari sofa menuju Marwah, sedangkan Ali berarti dari Marwah menuju sofa karena dia sedang bergerak menuju sofa ya. Kita gambar seperti ini. Misalkan di bagian yang kiri ini adalah sofa dan di bagian yang kanan adalah Marwah. Nah, ini sofa, kemudian ini adalah Marwah. Kemudian di sini ada dua orang ya. Yang pertama Umar, kita tulis U saja di sini ya. Umar itu sedang bergerak dari sofa menuju Marwah dengan kecepatan berapa? Dengan kecepatan 3 meter per detik atau per sekon. Sedangkan dari arah Marwah di sini ada Ali ya. Jadi di sini ada Ali, A ini kita tulis, dia akan bergerak menuju sofa dengan kecepatan berapa? Kecepatannya adalah 2 meter per second. Jaraknya Umar dan Ali itu adalah 50 meter. Maka mereka di sini terpaut 50 meter. Pertanyaannya, waktu dan jarak di mana mereka akan bertemu ya. Ini pasti bertemu mereka karena bergerak dalam arah yang berlawanan ya. Oke, kita misalkan mereka akan bertemu di sini. Nah, ini misalkan aja ya, kita asumsikan mereka bertemu di sini. Maka jarak yang ditempuh Umar di sini kita sebut sebagai S-nya Umar, SU misalkan nanti ya, kita beri simbol. Kemudian yang ini adalah SA, S-nya Ali. Ini adalah S yang dilewati oleh Umar atau jarak yang ditempuh Umar sebelum dia bertemu, dan di sini adalah jarak yang ditempuh oleh Ali sebelum dia bertemu dengan Umar ya. Ini adalah posisi pertemuan mereka. Kemudian kita bisa lihat dari gambar, jaraknya Umar ditambah dengan jaraknya Ali itu pasti sama dengan 50 meter karena jarak awalnya mereka adalah di 50 meter ya. Berarti jaraknya Umar SU ditambah SA itu 50 meter. Umar dan Ali bergerak dengan kecepatan yang tetap, artinya mereka berdua bergerak lurus beraturan atau GLB, dan pada GLB kita hanya punya satu persamaan, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu ya, S sama dengan V kali T. Nah, maka dengan memasukkan persamaan ini kita bisa menghitung yang pertama waktunya dulu. Untuk mereka bertemu itu kapan? Kita masukkan untuk Umar. Umar itu memiliki kelajuan 3 meter per second ya. Berarti kita tulis di sini V-nya 3, waktu bertemunya kita tulis T. Ditambah dengan Ali itu kecepatannya 2 meter per second, waktunya T, waktu bertemunya ya, sama dengan 50. 2T ditambah dengan 3T. 2T plus 3T itu berarti 5T, itu sama dengan 50. Maka kita bisa dapatkan nilai waktunya atau T-nya itu sama dengan 50 dibagi 5 ya. Jadi 10 sekon. Artinya mereka akan bertemu di posisi ini itu pada saat sudah bergerak 10 detik. Nah, maka jawabannya sudah ketahuan ya. Yang D, Umar berpapasan dengan Ali setelah keduanya menempuh waktu 10 detik. Nah, jawabannya sudah pasti yang D. Nah, sekarang kita kembangkan pertanyaannya, bagaimana dengan jaraknya? Maka untuk menghitung jarak yang ditempuh oleh Ali misalkan, ya tinggal kita kalikan. Ali itu kecepatannya 2 dikalikan 10, berarti dia akan menempuh jarak 20 meter ya sampai dia ketemu. Sedangkan Umar itu kecepatannya 3 dikalikan dengan 10, berarti jaraknya 30 meter yang ditempuh sebelum akhirnya mereka berdua bertemu. Dan kalau dijumlahkan 20 meter ditambah 30 meter ya akan sama, yaitu 50 meter seperti itu. Oke, jadi pada video kali ini kita selesaikan dulu sampai nomor 10 ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan soal-soal latihan lainnya di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.